Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Ramadhani dengan NIM C2357201029 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai sistem informasi dan manajemen rantai pasok terintegrasi pada salah satu retail terbesar di dunia, Tesco PLC. Kita masuk ke bagian PPT-nya. Profit dan proses bisnis. Tesco bukan sekadar supermarket biasa dengan lebih dari 340.000 karyawan. Tujuan utama mereka adalah melayani pelanggan, komunitas, dan planet dengan lebih baik setiap harinya. Fokus mereka tertuang pada Planet Plan, di mana mereka menargetkan net zero emission emissions pada tahun 2050. Proses bisnis utama perusahaan. Bisnis mereka beroperasi secara end-to-end mulai dari pengadaan di hulu melalui kemitraan dengan ribuan petani, manajemen logistik hijau di midstream, hingga penjualan melalui berbagai format toko fisik dan e-commerce di hilir. Menariknya, mereka kini menggunakan 10 layanan kereta api untuk mengurangi polusi jalan raya. Alur supply chain perusahaan. Tesco meninggalkan model rantai pasok linier dan beralih ke model sirkular. Jadi alurnya tidak berhenti di tangan konsumen, tetapi berputar kembali melalui skema pembelian kemasan dan retribusi surplus makanan komunitas. Manajemen persediaan barang. Sekarang kita lihat bagian mereka mengelola stok barang. Bagi Tesco, manajemen persediaan identik dengan pencegahan limbah makanan. Mereka menggunakan hierarki work mulai dari pencegahan, mulai perencanaan, permintaan yang ketat, retribusi makanan layak ke badan amal seperti per share, hingga mengolah sisa roti menjadi pakan ternak di fasilitas baru yang berkapasitas 1.000 ton per minggu. Operasional skala raksasa ini dikendalikan oleh mereka yang menggunakan platform manufaktur 2030 untuk memantau data karbon, pemasok perangkat lunak, optimasi logistik, hingga aplikasi internal MyTesco yang memungkinkan staf mengelola jadwal kerja mereka secara dinamis berdasarkan profil keterampilan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Agustin Tria Mariadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustin Tria Mariadi, NIM C2357201005 dari kelompok 10. Risiko supply chain. Namun sistem ini tetap menghadapi tantangan besar. Risiko utama meliputi goncangan iklim yang merusak panen petani dan kesenjangan data pada emisi, rantai pasok, level 3 yang masih sangat bergantung pada estimasi. Bahkan, Tesco mengakui sulit mencapai target reduksi 50% pada 2025 karena sistem forecasting saat ini belum cukup tepat merespon anomali pasokan secara real time. Manfaat sistem. Meskipun ada risiko, sistem informasi mereka memberikan nilai strategis yang nyata. Contohnya optimasi logistik, mereka berhasil memindahkan 31 juta peti barang dari jalan raya ke rute kereta api.
menghemat 6.000 ton CO2e per tahun. Selain itu, integrasi data membantu mereka mencapai penurunan emisi operasional sebesar 65%. Kelemahan sistem. Kami mencatat beberapa kelemahan, seperti inersia, memasok kecil dalam melaporkan data karbon primer karena biaya yang tinggi. Selain itu, algoritma ramalan stok saat ini terkadang masih gagal respon fluktuasi cuaca lokal yang mendadak sehingga terjadi overordering bahan segar yang berujung pada limbah. Inovasi dan masa depan AI. Inovasi CEO. Jika kami bertindak sebagai CEO, kami mengusulkan dua inovasi arsitektur masa depan. Pertama, penerapan blockchain untuk transparansi total asal-usul produk, sehingga pelanggan bisa memindai QR code untuk melihat jejak karbon spesifik produk. Kedua, penggunaan sensor IoT cold chain pada pelet makanan segar yang dapat secara otomatis mengalihkan rute pengiriman jika suhu naik di tengah jalan guna mencegah kerusakan barang. Peran AI. Terakhir, AI akan menjadi motor utama transformasi persediaan. AI dapat melakukan hyper accurate demand forecasting dengan memproses variabel real time seperti cuaca lokal dan tren media sosial. Selain itu, AI bisa mengotomatisasi penurunan harga atau dynamic markdown pricing pada rak toko. Sering pendekatannya, masa kedaluarsa produk melalui label harga elektronik. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Tesco membuktikan bahwa rantai pasok bukan sekedar pusat biaya, melainkan mesin utama keberlanjutan. Masa depan persediaan mereka bergantung pada transisi dari sistem pasif ke sistem prediktif bertenaga AI dan IoT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.